Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam rahayu, salam budaya untuk semuanya adik-adik yang ikut dalam ajang Gayuh Lintang di channel YouTube-nya Philip Arts. Kali ini perkenalkan saya Dedi Satya Amijaya. Saya adalah salah satu direktur artistik di Padepokan Tari Langan Kusuma Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, sharing, dan memberikan sedikit komentar terkait penampilan adik-adik di event ini. Yang pertama, saya ucapkan selamat dan saya sangat berbahagia sekali bisa diberikan kesempatan untuk mengamati beberapa sajian. Ada 11 sajian, 11 karya, ada baca puisi, ada yang menyanyi, ada yang menari, bercerita. Semuanya punya talenta atau bakat yang sangat luar biasa, dan ini sangat membanggakan tentunya bagi generasi penerus bangsa ini, agar senantiasa kebudayaan di Indonesia senantiasa terjaga dan lestari selamanya. Amin. Oke, baiklah adik-adik, kali ini kan Kak Dedi atau Pak Dedi ya, enaknya ya Pak Dedi aja lah. Pak Dedi akan memberikan sedikit ulasan masing-masing nanti dari kesempatan semalam. Saya amati semuanya dari penampilan adik-adik yang ada di channel YouTube-nya Om Philip. Saya amati. Saya awali dari yang pertama, yaitu adik kita Dika, yang mana menampilkan pembacaan puisi, yaitu Sajak Orang Lapar karya W.S. Rendra. Adik Dika secara artikulasi, intonasi, kemudian juga sangat luar biasa, pun juga cara pembawaannya, ya, pembawaannya dalam bacaan puisi itu sangat ekspresif. Nah, ini salut ini Pak Dedi untuk ini. Hanya mungkin pilihan materi, ya, pilihan materi yang barangkali bisa disesuaikan dengan disesuaikan dengan pemahaman anak seusia adik Dika, sehingga adik Dika bisa barangkali bisa lebih memahami, lebih mempunyai menyelami maknanya jauh lebih dalam atau bisa lebih baik, barangkali itu. Kemudian juga di urutan atau dinamikanya ini juga perlu dicari lagi bagaimana alur dari pembacaan puisi ini bisa dinikmati. Jadi dinamikanya perlu sekali lagi selamat, congratulations untuk adik Dika. Terus kembangkan bakatnya, terus belajar lagi, terus berlatih, semoga sukses. Kemudian adik kita Sofia, drawing with doodle. Nah, ini juga saya salut dengan adik Sofia yang punya bakat yang luar biasa. Adik Sofia harusnya bersyukur punya bakat yang luar biasa, punya anugerah, mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan berupa kemampuan atau bakat drawing ini. Yang saya lihat teknik doodle, dari eksekusi abstraksinya itu, drawing yang kamu lakukan itu sudah seperti profesional, keren sekali, luar biasa. Terus kembangkan bakatnya, dipacu terus, dan barangkali bisa ditambahkan dengan ide-ide yang lebih variatif. Jadi tidak mungkin dari boneka, mungkin bisa apa aja, dari hal-hal yang akrab di sekitar di Sofia, itu bisa digali kembali untuk dikembangkan, bisa lebih variatif dan lagi kaya akan imajinasi dari karyanya itu. Saya kira itu untuk di Sofia. Sekali lagi selamat dan sukses selalu untuk di Sofia. Kemudian nah ini yang ketiga, ada tari Santing kalau nggak salah, di Nadine. Ini juga luar biasa, tari gaya Sunda kalau nggak salah, Jawa Barat. Penguasaan teknik tari yang bagus,
hanya mungkin detail-detail dari jari, tangan ini yang perlu kalau bahasa Jawanya itu diopeni lah, bisa diopeni sehingga gregetnya itu bisa ditambahkan sehingga lebih muncul. Jadi kalau di tari itu kan ada wirogo, wiromo, wiroso, itu coba diselami lagi, dipelajari lagi teknik menarinya, teknik performanya, agar bisa dari teknik geraknya udah oke, atau wirogonya sudah sangat luar biasa, ditambahkan lagi pemahaman tentang wiromo atau irama. Terus yang ketiga yaitu tentang wirosonya, jadi karakter tari ini sebenarnya mau apa. Nah ini coba digali lagi, bisa lebih ekspresif saya kira, sehingga secara menyeluruh adik Nadine bisa menyajikannya dengan sangat rileks namun tetap bermakna. Saya kira itu. Terus kembangkan bakatnya, sukses selalu. Berikutnya ada adik kita Jasmine yang menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Nah, selamat untuk adik Jasmine, punya modal suara yang merdu. Lanjutkan dan kembangkan bakatmu. Hanya mungkin catatannya harus berlatih lagi bagaimana intonasi, bagaimana penguasaan ini, dan pengembangan mungkin istilahnya teknik vokalnya. Nah ini coba dicari lagi, kalau perlu dipelajari lagi lebih jauh agar semakin hebat, semakin luar biasa. Kemudian juga teknik performanya, kadang fokus pandangannya masih melihat ke sana ke sini. Nah ini perlu dilatih untuk teknik performanya. Mungkin dilatih oleh orang tuanya sendiri, atau bapaknya atau ibunya, mamanya atau papanya, bisa dilatih. Semakin sering dilatih akan menemukan tekniknya itu, untuk performa yang lebih prima, optimal. Terus kemudian ada beberapa masih di adik Jasmine ya, menggunakan tangan, ketika mengekspresikan lagu, mungkin tidak harus terlalu banyak, hanya diperlukan saja ekspresi tangan ketika mengumandangkan apa, ini tidak terus terlalu banyak, sehingga kalau terlalu banyak bisa jadi malah mengganggu. Nah ini perlu dilatih juga, teknik performance. Kemudian ada adik kita Idam. Nah ini jauh-jauh dari Ponorogo ya, masih tetanggaan dengan Pak Dedi, menarikan tari ganong. Sudah sangat tepat, bagus sekali, variatif dan energik membawa ke situ. Hanya mungkin sedikit adik Idam perlu bisa mendengarkan musiknya itu, sehingga ekspresi gerak yang muncul ketika menari itu benar-benar bisa menyatu antara gerak dan musiknya. Tidak harus terburu-buru kesana kemari sehingga melupakan, atau ada yang kelupaan, yaitu bagaimana bentuk, kalau istilahnya kalau dalam bela diri ada kuda-kuda. Nah ini kalau ditarikan ada tanjaknya, terus kemudian bentuk tangannya. Nah detail-detail itu yang perlu adik Idam pelajari lebih jauh, bisa lebih sabar, lebih sare, dengarkan musiknya, ekspresif, karena memang ini tarian topeng. Jadi ini kesempatan adik Idam untuk benar-benar belajar lebih jauh tentang karakter topeng, apalagi karakter Bujang Ganong, seorang patih yang sangat sakti, bijak, namun juga punya sedikit funny, lucu. Dia punya karakter lucu. Nah terus kembangkan bakatnya, saya yakin adik Idam bisa, dan lanjutkan, semoga berjaya. Iya. Kemudian ada adik kita Ola, atau telling story atau bercerita. Sangat luar biasa. Ini saya salut sekali Pak Dedi, karena di usia kelas 1 ya, kalau nggak salah kelas 1 SD, tapi sudah bisa menyampaikan cerita dengan sangat cukup panjang ceritanya, dan punya makna yang luar biasa. Pesan-pesan moral, pesan-pesan ini bagus. Dengan menyampaikan itu sangat luar biasa nih adik Ola, adik kita Ola ini masih kelas 1 SD, tapi sudah. Nah barangkali adik Ola ini adalah salah satu dari sedikit anak-anak seusianya yang punya bakat yang luar biasa. Patut bersyukur nih adik Ola ini. Hanya mungkin kalau pendapat Pak Dedi ini ya, bisa saja salah, tapi
paling tidak kalau di pemahaman saya mungkin pilihan materi mungkin bisa lebih sedikit disederhanakan. Artinya apa yang dipahami oleh adik-adik seusia adik Ola ini, apa yang ada di sekitarnya, kesehariannya, nah itu mungkin bisa diangkat, sehingga apa yang dialami dalam seharian itu pasti ada persoalan-persoalan yang ini yang itu dekat dengan mereka, tentang kebersihan, tentang ini sudah, tapi mungkin idiom-idiom atau kata-kata yang dipilih mungkin yang lebih familiar lah dengan adik Ola itu sendiri. Ya, saya kira itu. Tapi secara performa, secara ini semangatnya luar biasa. Ya, salut untuk adik Ola dan selamat, terus kembangkan bakatnya, semoga berjaya. Kemudian ada berikutnya ada adik Karissa, ya, menyanyikan lagu Paman Datang. Ini juga masih kelas 1 SD loh, ya, adik Karissa ini. Saya kira memang perlu belajar lagi untuk adik Karissa, terus dilatih, ya, jangan pernah menyerah atau lelah, terus dilatih lagi menyanyinya agar semakin hebat, semakin teknik vokalnya ininya coba dicari lagi, sehingga adik Karissa bisa menemukan, oh ini loh cara menyanyi yang sesuai. Nih, saya kira itu untuk adik Karissa, terus semangat dan kembangkan bakatnya. Berikutnya ada adik kita Gantari, ini juga menari, ini dari Ponorogo, yang menarikan tari Jurit Bantarangin, tarian jadil, tarian kuda, ya, tari kuda kepang-pang yang menggambarkan prajurit berkuda. Secara teknik kepenarian sebenarnya sudah sangat bagus, nah, tapi mungkin perlu wiromonya juga, saya kira juga bagus, ya, pemahaman iramanya. Hanya mungkin di wilayah wirosonya yang ini perlu digali kembali, dicari kembali agar bisa benar-benar pas sesuai dengan karakternya. Ini PR untuk adik Gantari, ya. Sehingga ketika semuanya sudah tercapai, antara Wirogo, Wiromo, Wiroso itu sudah tercapai, saya yakin adik Gantari nanti juga akan menjadi penari yang hebat. Terus kembangkan bakatmu, semoga sukses selalu dan berjaya. Kemudian ada adik kita Feby yang menyanyikan lagu mungkin saya agak lupa judulnya mohon maaf, tapi minimal saya membaca ini atau mengamati ini secara kualitas, dan ini punya modal suara yang bagus, ya, adik kita Feby itu punya modal suara yang bagus. Cara teknik performanya sudah seperti anak-anak dewasa, ya, sudah profesional, mungkin sering berlatih sendiri, sering melihat performan mungkin di YouTube atau di televisi, ya, itu sudah bisa diserap. Nah, ini kecerdasan ini yang sangat luar biasa, ya, tidak banyak adik-adik punya ini perlu digali kembali teknik performanya. Hanya mungkin dinamika, terus kemudian cara memulai ketika mau menyanyi ini, ya, bagaimana teknik nafasnya ini yang perlu dicari, ya, dicari lagi lah, dimaksimalkan lagi agar benar-benar cara menyanyinya benar-benar mengalir dengan nyaman, tapi juga secara makna juga bisa diselami, sehingga karena lagu ini ceria namun juga sangat bermakna. Selamat untuk Dek Feby, terus kembangkan bakatnya, semoga sukses selalu. Berikutnya ada adik kita Feni, menari tari lenggang nyai. Nah, ini juga dari Ponorogo, bagus sekali, ya, secara teknik kepenarian, ya, adik Feni secara teknik kepenarian, lengkar-lengkotnya, lincahnya, gesitnya itu dapat semuanya, ya, hanya mungkin sedikit, ya, bukan kritik, ya, masukan dari Pak Dedi, yaitu bagaimana pemahaman nenggot irama di bagian irama, atau di bahasa Jawanya itu wiromo. Nah, ini coba diini lagi, sehingga kesatuan atau penyatuan antara musik dengan tariannya itu benar-benar bisa nyawiji atau menyatu. Untuk wiroso sudah mulai terasa, okay. Ini sudah mulai menikmati, enjoy, hanya mungkin perlu ditebalkan lagi sehingga menarinya itu
bisa rileks gitu ya. Bukan yang santai itu enggak, tapi rileks, dibawakan dengan rileks karena ini memang tariannya ceria. Nah, ini bisa di sana. Tarinya kalau nggak salah Ninggang Nyai. Terus kembangkan bakatnya dan semoga sukses selalu. Kemudian yang terakhir ada adik kita Chelsea. Ya, Chelsea ini menarikan tari jurit bantarangin. Yang ini juga tari sama seperti Gantari tadi, jurit berkuda, para jurit berkuda atau kuda kepang. Nah, Chelsea sangat hebat ini, bisa menguasai semuanya dari mulai wirogo atau teknik kepenarian, wah sangat oke. Terus kemudian dari wiromo juga sangat bagus sekali, sudah pas gitu. Terus kemudian karakter. Nah, ini karakter sebenarnya adik kita sudah ada. Jadi titik-titik mana yang dia harus kenceng, titik mana dia harus rileks itu sudah ada, hanya mungkin didalami lagi. Siapa sih prajurit bantarangin? Siapa sih prajurit berkuda? Seperti apa? Nah, ini mungkin bisa didalami lagi. Tanya lagi kepada pelatihnya agar semakin hebat cara menarinya. Nah, saya kira itu, kali ini sudah yang terakhir untuk adik Chelsea. Selamat kembali lagi Pak Dedi berpesan, terus jangan berkecil hati. Ini apa yang masukan dari Pak Dedi ini bukan sesuatu kritikan yang ingin menjatuhkan, sama sekali tidak. Justru saya ingin membangun agar adik-adik bisa mengembangkan bakatnya untuk mendapatkan hasil yang apa ya, menjadi pelaku, menjadi dalam tanda kutip seniman yang sesuai yang dicita-citakan. Terus gali dan kembangkan bakatnya agar sukses selalu. Barangkali dari Pak Dedi ada yang salah, ada yang kurang, ada yang kurang berkenan. Pak Dedi dari hati yang paling dalam mohon maaf, dan sekali lagi selamat, semoga sukses selalu. Selamat juga kepada Om Philip yang selaku penyelenggara dalam event Gayuh Lintang ini. Terus eventnya terus kembangkan lagi agar semakin sukses. Salam dari kami Padepokan Tari Langkusema Ponorogo. Selamat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.